Assalamualaikum Yai, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waduh, ini pagi nih, 01.33. Masya iya. Allah. Ini Yai mau nanya, Hmm. di logonya itu kan ada tulisan urip kudu nyantri. Nah, itu tuh artinya apa itu Yai itu? Urip kudu nyantri. Pertama, kalau dijabarkan ini luas, ya, karena kata-kata tersebut memang berawal dari apa ya? Kalau bahasa orang dulu namanya tirakat mungkin ya. Gitu. Bahasa orang dulu namanya tirakat mungkin. Karena memang saya menulis logo tersebut nggak berani, nggak sembarangan, karena memang mudah-mudahan ini urip kudu nyantri kena semua orang, alias ke semua elemen, ya kan? Jadi urip kudu nyantri ini bukan untuk santri saja, ke semua elemen, pedagang, petani, pengusaha, pegawai, ya kan, pejabat, tentara, polisi, dan pokoknya dari bawah sampai atas lah gitu ya orang ini. Untuk semua kalangan ya. Untuk semua kalangan, semua elemen. Jadi artinya kalau sudah nyantri, kan bukan santri loh, nyantri dia mampu menjalankan yaitu intisal awamirillah wajtinabu nawahi. Artinya menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Dari mana? Yaitu kita menjalankan. Ya, makanya kalimatnya urip kudu nyantri, kan gitu. Jadi nggak mesti harus pakai sesarungan gitu ya Pak Yai ya? Oh, enggak, ya apalagi umpama itu kan kalau berbicara sarung itu alamat, nama ciri ya. Alamatul santri izarun. Nah, alamat santri itu izarun. Apa izarun? Sarung, gitu kan? Apalagi bahasa kitanya kolan siwatun peci gitu kan. Apalagi saubun baju koko kan gitu. Itu mah ciri, Ciri ya. ciri santri. Ciri santri itu pakai peci, ciri santri pakai sarung, ciri santri pakai koko. Kalau nyantri ya ke semua elemen gitu. Cuma memang menjalankan itu perintah Allah, menjauhi dari semua larangan Allah. Jadi nyantri itu semua kalangan, Semua elemen, semua semua elemen, kalangan semua ya. kalangan itu. Artinya kalau pedagang dia tidak minimal kan itu, dia menjalankan perintah Allah, sholat, ya kan, sama jabat sholat, polisi, tentara, ya, pegawai, terusnya semualah sholat. Kalau pedagang tidak mengurangi apa istilah benawahinya suatu yang di apa harus dijauhi sama larangan. Ya, kalau pedagang apa namanya tidak mengurangi timbangan, itu kan. Kalau petani tidak apa ngambat-ngambat tanah tetangga, ya. Kalau pejabat tidak apa namanya korupsi kan gitu. Iya iya Ya, iya iya. cukuplah gitu. Makanya kalau urip pakai urip kudu nyantri ya insya Allah, karena intinya memakai ilmu santri kan. Iya iya. Atur nuhun Yai. Ya, mangga. Dilanjut, ada lagi yang mau nanya? Ya, saya mau nanya nih Pak Kiai untuk pertanyaan yang kedua ya, masih tentang logo yang ada di baju Urip Kudu Nyantri itu Pak Kiai. Di logo Urip Kudu Nyantri itu di belakangnya ada bacaan tagar konon B. Oh, tagar Nah, konon itu B. apa arti dari tagar konon B itu apa itu Pak Kiai? Jadi tagar konon B itu mencegah dari sekian orang yang banyak bertanya, gitu ya. Mencegah dari sekian banyak pertanyaan. Kenapa tagar konon B? Karena saya menjaga. Tadi itu
Kalau orang banyak bertanya bisa diartikan dia itu mencoba alias ngetes. Ya, kedua bisa jadi orang itu memang tidak tahu, pengen tahu. Kan gitu kan? Orang itu seperti itu. Makanya menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Artinya kelihatannya itu jelek tapi tujuannya baik. Makanya tagar konon be. Kalau secara arti bahasa Indonesia konon be itu gitu aja. Ya, gitu aja, ya kan? Udah gitu aja gitu. Kalau Sunda gitu gitu. Kalau bahasa gaulnya mau to the point aja. To the point. Kalau to the point ya langsung aja kan Iya, gitu. langsung aja. Wis, simple. Jadi konon be itu konon be bukan konon baik, tapi konon be beda. Ada konon be, ada konon baik. Gitu. Kalau ya udah, kalau konon baik ya udah. Kalau konon be sekian itu selesai. Kan gitu. Bahasa Sundanya ya gitu baik, gitu baik kan gitu. Ya kalau Sunda itu kan bisa gitu baik, bisa gitu baik kan gitu. Kalau bahasa serangnya ya konon be. Konon B sama konon baik. Ya beda. Iya, iya. Beda tapi kosakatanya juga kelihatan. Iya, iya. Mungkin PRT mau menambah pertanyaan PRT ya, silakan. Iya, ini satu lagi deh. Masalah itu ziarah-ziarah itu, Pak Yai itu gimana tuh? Kesimpulannya dari ziarah-ziarah kita tuh gimana tuh? Kita ziarah-ziarah itu pertama, ziarah-ziarah itu secara hukumnya sunnah, kirim doa, gitu kan? Kirim doa. Karena kita tidak lepas yang kita harapkan satu, kalau ke para nabi, para rasul itu ada kalimat syafaat, ya ada kalimat mukjizat, kan gitu kan? Ada mukjizat, ada keramat. Nah, kalau para wali namanya keramat karomah, itu kan? Kalau para kiai asatid ulama itu namanya maunat. Ini beda. Nah, kita nggak ujuk-ujuk langsung mendapatkan apa namanya, ya namanya apa tadi itu syafaat, mujizat enggak. Ada kelas-kelasnya ini kita ngejarnya. Ada kelas-kelasnya dari maunat dulu, baru ketemu dengan karomat, baru ketemu kan gitu mujizat, beda. Gitu kan. Karena secara apa namanya tingkatan itu seperti apa namanya orang yang belajar tujuan zikir, ya zikir sama zikir itu kan ada secara hidupnya, secara buat syariatnya, ada torekatnya, ada hakikatnya, ada lagi yaitu marifat. Ke ujuk-ujuk kita langsung ke marifat, nggak ke hakikat, apalagi ke marifat. Kadang kita ngejar ke syariatnya aja kita belum tentu dan belum mampu menjalankan itu, apalagi kita ngejar-ngejar yang namanya kelas tinggi main hakikat, udah langsung aja kita ke Allah Ta'ala, enggak dong gitu. Ada tingkatan. Iyalah, salah satu contoh gini, kita pengen ketemu pejabat dunia lah, pimpinan negara, presiden umpamanya. Kita pengen ketemu dengan presiden itu harus ketemu dengan ring, berapa ring? Iya kan? Berapa ring yang harus kita tempuh? Kita pengen ketemu presiden. Itu ringnya banyak, ring 1, ring 2, ring 3, ringnya banyak. Itu karena ketemu dengan ring, ketemu dengan pas pampres, ya kan? Belum ajudan pribadi, waduh banyak ringnya lah gitu. Itu pengen ketemu presiden, apalagi pengen ketemu dengan Allah. Makanya lewat ziarah-ziarah ini namanya wasilah, ini jembatan, wasilah atau jembatan. Ya mudah-mudahan kita juga mendapatkan maunat, mendapatkan karomah, mendapatkan yaitu syafaat. Ya kalau urusan kesananya kita serahkan kepada yang kuasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu. Iya. Adapun umpama kita ziarah, intinya ziarah itu kita ingat mati. Itu kita ingat mati. Kenapa? Para wali banyak yang mendoakan. Ya, banyak yang datang. Kalau kita mati, kalau kita meninggal banyak apa enggak? Kan kita yang mendoakan. Itu. Dan doa kita sudah jauh beda. Antara jangankan kita doa kita dengan para wali, ya, dengan kiai dan ustadz juga udah beda tingkatannya. Mana beda doanya? Contoh kita ngeriung, contoh ya, kita ngeriung nih, ada riungan Pak nih, ya. Kiai kan, ya perut kenyang, ya umpama kan, perut kenyang, kasih rokok, dapat berkah, pulang dapat pensil, ya kan? Itu kiai, pulang kan. Kalau kita, ya kenyang juga alhamdulillah kita, kan gitu. Mereka tuh beda tingkatannya itu. Kalau berbicara, namanya balasan ya. Kembali lagi kepada Allah itu. Secara hukum ziarah adalah hukumnya sunnah. Gitu. Karena kata Rasul pernah menyatakan ini, man zara aliman faka'an nama zaroni, itu. Barang siapa yang ziarah kepada orang yang alim, ulama, para wali, faka'an nama zaroni, maka seolah-olah orang tersebut seperti ziarah kepadaku. Ya mudah-mudahan aja kita ziarah kepada wali seperti ziarah kepada Rasul. Makanya apa adab ataupun tata krama etika kita ziarah itu kan ada bahasa salam dulu. Assalamualaikum ya ala kubur, assalamualaikum ya Rasulullah, kan gitu kan? Iya, assalamualaikum ya wali Allah, kan gitu. Nah, pertanyaannya, ada nggak umpamanya ataupun nyampe nggak doa kita? Insya Allah nyampe. Nah, terus kalau umpama kita berdoa dari rumah tawasul, nyampe nggak? Gitu kan? Kita di sini, kita kirim doa Sultan di Banten, kita di sini, nyampe nggak? Nyampe. Bedanya itu kalau didatangin itu lebih senang. Itu lebih senang. Tadi itu saya gambarkan. Ada seseorang yang datang ke kiai, umpama ketemu dengan kiainya senang. Terus ada temannya berangkat ke kiai, temannya nitip salam, salamin ya ke kiai, gitu. Nyampe enggak? Nyampe. Tapi senangnya itu saat ketemu langsung. Jadi langsung silaturahmi ya. Iya, jadi kalau umpamanya ke para wali kita kirim doa. Kalau umpama yang masih hidup para alim ulama namanya silaturahmi. Karena yang nama silaturahmi itu jelas. Silaturahmi tanzilul rizqo. Yang nama silaturahmi itu bisa narik rezeki. Nah, kirim doa apa lagi? Itu berdasarkan akidah pemahaman kita semua. Kalau lepas daripada orang yang nggak suka ya, dengan urusan ziarah, ya terserah itu keyakinan mereka orang. Dan cuma keyakinan kita insya Allah doa kita nyampe. Adapun dikabul ataupun tidaknya kita tidak tahu. Tapi yang pasti insya Allah nyampe. Itu insya Allah nyampe. Ya. Itu ya. Ya. Jadi urusan ziarah mah hukumnya pertama secara hukum sunnah. Kirim doa, ya itu. Kirim doa. Iya. Kalau gitu terima kasih Yai atas semua jawaban-jawaban pertanyaan kita. Iya. Jam berapa sekarang ini? Waduh, saya nanya jam 2 malam, jam pagi nih, jam 2 pagi, masya Allah. Ya udah, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Ya. Tunuhun Yai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.